GPAS, gawe proteksi arus sisa, ya. Itu dia. Nah, kita pasang isolasinya diperbaiki, penggantian instalasi itu kan standarnya minimal paling lama 20, paling tidak adalah sekitar 10 tahun. Tapi kalau sering ngetrip harus segera diganti instalasinya. Oke. Ini jarak aman untuk tegangan ya, jarak aman untuk bekerja ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Pertanyaan? Oke, kalau nggak ada? Pak, saya mau nanya Pak. Boleh, Pak Tio. Terkait dengan kasih dari bilang elektro Pak. Kemarin sebenarnya lagi yang jauh jadi kan jauh Pak. Memang belum ada pemahaman dan pengetahuan terkait itu. Kemudian untuk sertifikasi listrik itu ada asesor Pak ya. Kebetulan tadi saya lihat dari lapangan Pak asesor distribusi tenaga listrik Pak ya. Nah untuk sampai ke sana itu gimana Pak prosesnya, kita sharing kepada semua agar dapat sedikit pemahaman. Memang ada banyak apa ya sertifikasi penunjang untuk meningkatkan develop diri kita sebagai seorang yang memang tidak di jurusan elektro. Mungkin itu yang dapat saya. Pak Tio, bisa diulangi yang pertama tadi? Jadi kan kemarin kan galau tuh mau pilih K3 umum atau K3 listrik. Nah sebenarnya kalau kita K3 umum, misalnya kita nanti lulus, itu harus nggak kita yang jurusan elektro untuk ngambil sertifikasi lagi untuk ke K3 listrik. Nah kalau untuk visionernya karir kita ke depan, itu apakah perusahaan khususnya di bidang instrumentasi dan kontrol itu nyari juga orang K3 listrik dan bagaimana peluang ke depannya. Nah untuk yang pertanyaan kedua, saya lihat dari background Bapak itu asesor distribusi tenaga listrik. Nah itu bagaimana Bapak prosesnya untuk dapat mengambil sertifikasi itu untuk dapat dikatakan sebagai orang yang profesional di bidang ini. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Ini prospek dia pikir ke depannya nih ya, jadi nggak salah langkah ya. Kalau yang pertama tadi yang terkait ini ya, lupa tadi yang pertama apa ya, yang Pak Tio apa tadi yang pertama? Kalau misalnya nih saya berada di suatu perusahaan, kan saya jarang sekali kalau di perusahaan khususnya itu cari orang yang spesialis dengan di K3 listrik. Spesialisnya biasanya kebanyakan K3 umum. Nah bagaimana prospek karir K3 listrik? Jadi kalau misalnya setelah K3 umum ini saya ingin mengambil lisensi lagi untuk K3 listrik, karena kebetulan saya backgroundnya di teknik elektro. Oh iya, Pak Tio backgroundnya elektro ya? Iya betul. Oke. Nah kalau mau ambil lebih bagus lagi karena sudah komplit ya, karena sudah ahli K3 umum, ikut ahli K3 listrik lagi. Boleh nggak ikut ahli K3 listrik? Boleh, nggak ada masalah karena di persyaratan itu nggak ada mensyaratkan harus ahli K3 umum ya. Persyaratan di ahli K3 listrik itu minimal D3 jurusannya, satu ya stratanya ya, pendidikannya minimal D3, jurusannya nggak ada masalah ya. Karena kalau Kemenaker mensyaratkan harus teknik, itu akan harus elektro akan susah karena di elektro itu hanya cukup kecil ya, jarang. Nah kalau mengambil di jurusan untuk ambil listrik lagi, ahli K3 listrik lebih cakep, lebih bagus lagi, ikut ahli K3 umum dan plus ahli K3 listrik lebih kuat ya. Itu nggak ada masalah ya. Nah memang terus terang kalau Anda perusahaan itu lagi rekrut, itu biasanya mereka memprioritaskan minimal diutamakan yang memiliki sertifikasi ahli K3 listrik, memang gitu ya. Umum kan sudah banyak Pak ya, tapi kalau pekerjaan khusus itu jarang ya. Makanya saran saya teman-teman ya, backgroundnya elektro atau listrik,
sebaiknya ikut sertifikasi lagi ahli K3 listrik, itu nggak ada masalah. Lamanya 17 hari ya, 17 hari. Bisa Berarti di kontak. K3 listrik itu pembahasannya lebih komprehensif lagi Pak ya, lebih kompleks lagi Pak ya. Lebih spesifik lagi ya. Cuma perlu Anda pahami, ikut di ahli K3 listrik bukan berarti harapannya para pengajar adalah orang yang sudah paham di listrik. Jadi tidak mempelajari lagi dunia listrik secara detail, tapi memasukkan K3 ke dunia listriknya. Misalnya kalau di pembangkit apa saja yang perlu diperhatikan di listriknya untuk K3-nya. Karena di kelistrikan itu mulai dari perencanaan, pemasangan, pemeliharaan, perubahan, itu yang dibahas ya. Itu misalnya di pembangkit, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan, itu semua dibahas loh Pak. Di bangku kuliah kan itu butuh berapa semester kan untuk menguasai kan, dan itu pun belum tuntas. Kalau ikut ahli K3 listrik bukan berarti Anda sudah jago di listrik, enggak, tapi memasukkan dunia K3-nya. Tapi lagi-lagi di sektor dunia kerja diprioritaskan lebih banyak mencari orang K3 listrik. Nah, kalau Anda punya ahli K3 umum sudah aman, komplit lagi ya, lebih komplit lagi ya. Bayangkan sudah ikut ahli K3 umum, terus ikut lagi ahli K3 listrik, itu mantap ya. Saran saya itu Pak, ikut ya. Ikut. Kalau rencana mau ikut nanti konfir ke saya Pak. Ya, kebetulan ada beberapa itu mau dijalankan ya. Ya, bisa juga koordinasi lewat IJS ya. Itu ininya konfirmasinya ya. Nah, terus misalnya nanti dapat SKL Pak dari IJS, mau lulus di K3 umum, itu ada apa jeda waktu nggak dari K3 umum sama K3 listrik? Tidak ada masalah, karena di K3 listrik tidak mensyaratkan harus ahli K3 umum, minta lisensinya enggak ada masalah. Ya, kecuali kalau ada perusahaan minta harus minimal ahli K3 umum, diutamakan ahli K3 listrik. Tapi dengan adanya SKL itu sebenarnya sudah membantu loh Pak, karena menerbitkan SKP itu butuh lama, tapi kadang-kadang perusahaan yang betul-betul butuh dan yang kelas-kelas tinggi pasti diminta SKP-nya. Nggak mungkin kan SKP, lisensi dan SKP ya. Yang terkait yang asesor itu ya, distribusi kayak gitu ya. Ya, gimana Pak? Nah, itu memang berat Pak. Itu atau kita ada buat FE dulu atau gimana? Ya, itu harus banyak jam terbang, banyak pengalaman untuk bisa bergabung ke asesor. Karena di tesnya sama SDM, bukan dari Naker ini ya. Saya punya sertifikasi bukan dari Naker, tapi dari SDM Minerba ya. Tapi saya kerjasama dengan PT Daya Taka Sinergi ya. Perusahaan yang bergerak bagian uji kompetensi namanya ya. Nah, Pak Tio boleh ya, tapi kalau bisa Pak Tio selesaikan dulu K3 listriknya dan cari pengalaman. Takutnya kalau mau kerja semua sertifikat ditanya sama penguji mau jawab apa Pak, barangnya aja jarang lihat, pengalaman aja kurang kan, bingung kan. Apalagi Pak Tio berapa umurnya sekarang? 22 Pak. Masih jauh, cari pengalaman dulu, karena nggak gampang jadi asesor itu yang uji itu semua kelas-kelas tinggi ya. Kita diuji kompetensi buat kurikulum, baru kita disuruh presentasi loh ya, dan bukan biaya kecil masalahnya ya. Apalagi kalau kamu fokus di elektrikal yang di termograf yang saya punya itu lebih gila lagi harganya. Ya, itu yang kamu ikut di ahli K3 umum itu bisa sampai 10 kali lipat loh. Oh ya Pak. Iya, karena sertifikasinya internasional, bayar dolar ya. Ya, wajar dong kalau sertifikasi luar negeri kan pasti biayanya mahal ya. Nah, itu ada levelnya masalahnya ya, sampai level 3 ya. Oh, jadi asesor pun ada level Pak ya? Asesor ada muda, media, dan utama. Kalau saya masih muda, cukuplah muda, banyak sekali. Muda aja itu banyak sekali kita uji ke orang, apalagi kalau media. Muda, media, utama, berat.
berat dah ininya ya. Saya mungkin karena posisi saya di dinas banyak kerjaan numpuk, jadi saya nggak terlalu cukup lah penting itu ya. Ada teman saya yang mulai dari pembangkit transmisi distribusi pemanfaatan itu dia asesor semua itu karena memang sudah pensiun ya, memang nggak ada kerjanya jadi larinya ke situ aja, dan pengalaman luar biasa jadi nggak ada masalah ya. Takutnya yang kamu uji pesertanya lebih hebat loh Bang. Kan bikin malu-malu Saya menanyakan ini untuk visioner, untuk pandang visioner saya ke depan, karena saya sebenarnya saya lebih paham di